itulah bagian dari kesederhanaan. Jadi sekali lagi menabung itu mempunyai manfaat, bisa untuk diinvestasikan. Investasi yang paling murah dan sederhana yaitu dalam bentuk emas. Karena emas perhiasan itu bisa mulai dari 1 gram, 10 gram, terus meningkat sampai berapa. Yang logam mulia juga sama, dari yang kecil 5 gram, atau sebelumnya 5 gram ada yang 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram. Sahabat usia emas, pada saat ini saya masih ingin bicara tentang frugal living. Mengapa? Karena ini banyak dipelajari oleh kalangan muda, tua, maupun yang sudah di usia emas juga. Nah, kira-kira apa yang ingin saya diskusikan pada saat ini? Yaitu tentang yuk sukses dengan frugal living. Frugal artinya hemat, berhemat. Living berkait dengan hidup. Jadi frugal living itu berkenaan dengan gaya hidup yang berhemat. Nah, gaya hidup berhemat ini memang tidak dimiliki oleh banyak orang, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, sebenarnya untuk sukses dengan frugal living ini, tentu kita harus melihat pada tujuannya. Dalam hal ini, saya ingin mengemukakan tentang 3 tujuan frugal living. Yang pertama, yaitu gaya hidup hemat. Yang kedua, tentang menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, itu menabung. Ya, 3 hal itulah yang ingin kita bicarakan, ingin kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama tentang hidup hemat. Nah, seseorang untuk bisa hidup hemat, yang pertama harus melihat tentang keuangan yang dia terima dan yang bakal dikeluarkan untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam hal ini yaitu seseorang harus berbijaksana, harus bijak dalam mengelola keuangan, dalam hal mengeluarkan uang. Kalau masuknya kan gampang, orang bekerja mungkin seminggu sekali dapat penghasilan, atau sebagian besar orang mendapat penghasilan itu setiap bulan. Yang penghasilannya ia terima pada tanggal 25 ataupun setiap tanggal 1 setiap bulannya. Nah, jadi tentang bijaksana mengeluarkan uang itu perlu terlebih dahulu seseorang membuat anggaran. Jadi kalau uang masuk sebesar 4 juta atau 5 juta, maka harus dirinci untuk pengeluaran selama 1 bulan. Dan yang paling penting itu kebutuhan hidup sehari-hari untuk konsumsi dapur, taruhlah seperti itu. Nah, tentu saja dalam membuat anggaran ini ada macam-macam yang perlu dibuat, misalnya untuk berbagi, untuk keperluan ibadah, itu sosial, untuk keperluan menabung. Nah, ini tentang penganggaran. Dan yang lebih penting lagi yaitu melakukan prioritas kebutuhan. Nah, prioritas kebutuhan ini juga tadi sebetulnya sudah saya bicarakan tentang kebutuhan konsumsi sehari-hari. Itu prioritas yang paling utama. Mungkin ada tambahan prioritas untuk transportasi.
Tapi juga ada prioritas kalau sudah punya anak, yaitu prioritas untuk membesarkan biaya hidup anak. Kalau anaknya sudah sekolah, berarti ada prioritas juga untuk membayar sekolah, untuk membiayai pendidikan. Itulah prioritas-prioritas kebutuhan yang paling utama. Ya, syukur bisa membagi prioritas yang rencana untuk rekreasi. Misalnya ada beberapa uang yang mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk rekreasi bersama dengan istri atau suami, bersama dengan anak-anak. Lalu dalam hidup berhemat ini juga perlu menghindari belanja yang bersifat impulsif, belanja yang tidak direncanakan. Ya, kadang-kadang hanya untuk melakukan agar lega di diri seseorang. Jadi membelanjakan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu penting. Itulah menghindari belanja yang impulsif. Kalau mau lebih bagus lagi sebelum belanja, misalnya mau beli sepatu, bisa membandingkan dengan beberapa toko. Ya, saya pernah diajari oleh Mercy Crop International yang ada di Indonesia, kalau mau belanja itu harus membandingkan setidaknya ada 3 toko. Ya, tapi ada juga membandingkan itu tidak harus datang ke toko-toko tersebut. Tetapi kalau sudah sering dimasuki, biasanya kenal dan diberi nomor teleponnya. Sehingga di dalam membandingkan itu cukup mengangkat telepon saja. Nah, maka dari perbandingan itu dapat diketahui harga mana yang paling murah untuk belanja. Nah, dari situlah toko yang perlu kita datangi untuk berbelanja karena memberikan penawaran yang paling murah. Nah, pada saat ini sebetulnya banyak sekali toko-toko, minimarket, mal-mal yang memberikan penawaran. Ya. Penawaran produk-produk yang ada di situ dalam bentuk diskon. Ya. Banyak sekali. Nah, malahan di toko-toko tertentu memberikan kartu anggota sebagai tempat berlangganan. Apakah itu toko yang besar, apakah itu mal yang besar, itu selalu memberikan penawaran melalui kartu anggota itu. Nah, penawaran diskon itu juga sangat-sangat besar, sangat membantu. Sekalipun ada orang berkata itu sudah dinaikkan, padahal itu adalah strategi berjualan. Ya, ketika ada diskon-diskon itu, mungkin akan menghabiskan produk secepatnya yang ada di gerai-gerai toko-toko itu. Dan yang penting kalau berani juga memberikan menawar. Jadi pihak toko kadang-kadang memasang harga 100.000. Nah, kita selaku pembelanja harus berani mencoba menawar. Misalnya menjadi 75. Nah, itu sebetulnya hal yang lumrah, tidak perlu ditakutkan, tidak perlu merasa bersalah, dan pastilah mereka akan memberikan penurunan kalau kita menawar 75. Mungkin dia akan mengatakan hanya didiskon 10.000 saja. Kan lumayan, bisa untuk keperluan bensin 1 liter itu 10.000 pada saat ini. Ya. Dan yang penting lagi, menghindari dimakan luar. Ya, makan luar itu lumayan besar loh biayanya. Mau tidak mau, misalnya makan soto di Resto X itu 1 mangkok plus nasi bisa sampai 50.000. Ya. Tentu ini juga menjadi pemborosan. Begitu juga tentang kopi.
apalagi kalau di Starbucks 40.000. Ya. Padahal kalau di tempat-tempat lain cukuplah 5.000 sampai 10.000. Jadi apalagi kalau sahabat usia Mas ini mau belanja kopi hitamnya sendiri, apakah itu model kopi Lampung, kopi dari Toraja atau dari Aceh atau dari Medan, itu lebih murah dibanding yang di Gre-Gre itu. Jadi perlulah kita menghindari makan di luar. Tapi kalau terpepet, ya tetap harus boleh dilakukan. Ya, sekali-sekali lah atau sebulan sekali kita makan di luar. Lalu sukses dengan frugal living yang kedua, yaitu menjalani kehidupan yang sederhana. Gimana sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana bisa kita lihat dari cara kita berpenampilan. Tentang pakaian misalnya. Pakaian yang penting pantaslah untuk diri seseorang atau diri kita masing-masing dalam kita memakai. Memang pakaian warna putih, ya, lengan panjang atau lengan pendek, harganya bisa macam-macam. Tetapi kalau kita mau memantaskan diri, harga yang baju senilai 50.000, 100.000, 500.000, tentu kalau dipegang akan beda rasa kain yang dipakai itu. Tetapi menurut kepantasan, toh dilihat dari diri sendiri maupun orang lain akan melihat bahwa pakaian itu pantas. Ya, itu kesederhanaan di dalam berpakaian. Lalu dalam hal konsumsi makanan pun juga bisa dipantaskan. Yang penting memenuhi kaidah kesehatan, ya, memenuhi gizi yang baik. Makan tempe, tahu setiap hari, ya baik, tetapi mungkin dari segi tertentu akan menjadikan bosan. Tapi lauk-lauk yang sederhana banyak sekali, ya. Tidak selalu harus tahu tempe, tapi misalnya ada ikan. Ikan ini juga murah, ya. Apalagi ayam saat ini, wah luar biasa, 1 kilonya juga sangat murah. Dan itu harga daging yang paling murah ayam itu. Intinya divariasi lah supaya tidak membosankan tentang makan ini, tentang gaya hidup yang sederhana. Dan menjalani gaya hidup yang sederhana ini juga tidak dilakukan hanya sementara saja, tetapi harus berkelanjutan. Karena frugal living ini bicaranya tidak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tidak bicara 1 tahun, tetapi bisa bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai akhir hayat. Nah, itulah tentang menjalani hidup sederhana. Lalu yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah menabung. Karena tanpa menabung, hidup hemat tidak ada artinya. Jadi hidup hemat yang paling utama dapat melakukan kegiatan menabung. Nah, dalam kegiatan menabung ini juga tidak perlu didasari dengan emosi supaya segera mendapatkan hasil yang lebih besar, hasil yang lebih banyak. Ya, menabung itu juga perlu konsistensi yang secara teratur dilakukan. Ya, kalau tadi saya bicara punya uang 4 juta atau 5 juta, maka seseorang yang belum pernah menabung itu akan merasa berat sekali untuk bisa menabung. Apalagi menabungnya dilakukan di bagian akhir. Loh,
tiba-tiba 1 bulan penghasilannya sudah habis, malahan kurang untuk membiayai seluruh kehidupan. Maka dari itu, teknik menabung ini harus dilakukan di bagian awal. Begitu menerima uang pada bulan tertentu, tanggal tertentu, langsung disisihkan. Berapa besarnya? Karena belum pernah menabung, ya mulailah dari yang kecil. Kalau 4 juta, nabungnya 100.000 dulu, bisa tidak? Atau 50.000. Kalau 50.000 ini bisa berlangsung menabung selama setengah tahun atau 3 bulan, merasa tidak terganggu, maka hasil nabungnya bisa ditingkatkan menjadi 100.000. Begitu juga 3 bulan berikutnya, masih merasa tidak terganggu dalam hal keuangan, maka bisa ditingkatkan lagi menjadi 200. 200 itu artinya 5% dari hasil setiap bulan yang besarnya 4 juta tadi. Nah, selama 1 tahun ternyata dari menabung yang 5% tidak ada gangguan di dalam kondisi ekonomi rumah tangga, itu pun masih bisa ditingkatkan menjadi 10%. Pada tahun kedua ditingkatkan jadi 10%, 400.000. Berlangsung selama 1 tahun, berarti ada tabungan yang jumlahnya sudah melebihi dari penghasilan setiap bulan. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, dan yang penting lagi, tabungan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya bukan kebutuhan, bukan dibelanjakan yang bersifat impulsif tadi, ya, tapi tetaplah dijadikan tabungan yang pada saatnya tabungan itu bisa diinvestasikan. Ya. Apakah investasi dalam bentuk yang paling sederhana itu emas? Emas ada 2 macam, emas perhiasan atau logam mulia. Tinggal pilih. Ya, kalau yang logam mulia nggak kelihatan, tapi kalau yang perhiasan bisa kelihatan karena dipakai oleh ibu, ya, istri, jadi tampak itu. Namun karena kita mau hidup sederhana, nanti kalau sudah punya banyak perhiasan, ya jangan selalu dipakai bergonta-ganti, cukuplah 1 aja. Itulah bagian dari kesederhanaan. Jadi sekali lagi, menabung itu mempunyai manfaat, bisa untuk diinvestasikan. Investasi yang paling murah dan sederhana yaitu dalam bentuk emas. Karena emas perhiasan itu bisa mulai dari 1 gram, 10 gram, terus meningkat sampai berapa. Yang logam mulia juga sama, dari yang kecil 5 gram, atau sebelumnya 5 gram ada yang 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram. Itu bagian dari menabung. Nah, sebenarnya menabung ini harus dilakukan secara terus-menerus, dan menabung juga dapat mengurangi stres keuangan. Kalau biasanya seseorang tidak pernah menabung, seringkali mengalami stres keuangan. Apakah itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, apakah itu nanti kalau anak-anaknya sudah besar, yaitu untuk membiayai sekolah, apalagi anak-anaknya sudah sekolah di perguruan tinggi yang biayanya semakin tinggi lagi, semakin besar lagi, apalagi harus ada biaya indekos, berarti jumlah pengeluaran semakin besar. Nah, itulah pentingnya menabung. Jadi dengan demikian ada 3 hal di dalam frugal living, yaitu tentang hidup hemat yang pertama, yang kedua tentang menjalani kehidupan sederhana, dan yang ketiga perlunya
menabung. Nah, kegiatan frugal living ini memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya selalu baik. Ya, dampak positifnya selalu baik. Karena dalam menjalani itu bisa melakukan penghematan. Ya, penghematan ini merupakan hal yang luar biasa. Dalam melakukan penghematan tidak berarti harus mengikat pinggang sampai kencang. Ya, tetap dalam kenormalan saja. Lalu melalui penghematan ini juga bisa dipakai untuk mengurangi hutang-hutang yang pada saat belum menjalani frugal living itu suka menjalani kehidupan yang kurang, akhirnya menutup dengan cara berhutang. Dan yang terakhir dampaknya yang positif itu yaitu fokus pada pengeluaran keuangan. Jadi pengeluaran keuangan ini merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu dalam pembuatan anggaran harus cermat dan mungkin beberapa bulan sekali perlu dievaluasi apakah benar apa yang dilakukan ini betul-betul dapat melakukan penghematan. Dan yang negatif ya sebetulnya nggak perlu kita kemukakan dalam diskusi ini, tapi biarlah tahu kita semua bahwa frugal living itu juga bisa berdampak negatif. Yang pertama yaitu ada mengurangi rasa kesenangan. Ya. Kalau kesenangan ini dikurangi dengan keras, dengan kuat, maka dapat mengakibatkan kualitas hidup ini mempengaruhi di dalam interaksi sosial. Ya. Oleh karena itu, kalau bisa dampak negatif dari frugal living ini dikurangi secara maksimal. Ya, jangan sampai kesenangan kita tutup. Ya, tadi kan perlu ada rekreasi apakah 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali bersama keluarga. Tapi bisa juga rekreasi yang tipis-tipis. Oke ya, begitu. Jadi semuanya frugal living ini bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Bye-bye.